Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wasadatil mu'minin al muttaqin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas segala-galanya Allah berikan kepada kita, wabil khusus kesempatan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala terjaga di pagi hari ini, dimudahkan langkah kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, bermujalasatul ilmi. Puji dan puji syukur terhatur kepada Allah. Salawat beriring salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berharap semoga kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang setia, tidak hanya dalam pengakuan tetapi setia dalam perilaku kita. Karena banyak yang setia dalam pengakuan tapi perilaku jauh panggang dari api. Banyak menyatakan setia tapi berkhianat terhadap ajaran Islam. Banyak mengaku setia kepada Nabi tetapi Nabi pun dikritisi, bahkan dikuliti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik sebagaimana Allah sudah sangat baik kepada kita. Amin ya rabbal. Bapak yang menurut Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk ke ayat 49 selanjutnya ke atas. Ini sudah bicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Bani Israel. Saya kira meskipun pemberitaannya mulai senyap lewat pemberitaan-pemberitaan eksklusif yang mungkin tidak tayang di semua channel, apa yang dilakukan Israel hingga hari ini terhadap Palestina, meskipun mereka tidak melakukan apapun misalkan, adalah sebuah tindakan yang tidak absah, tidak sah. Tetapi keberadaan mereka di sana seolah memang ingin membuktikan sejarah keangkuhan mereka di muka bumi. Sejarah bahwa mereka itu punya power. Hatta negara adidaya kelas Amerika Serikat pun bisa tunduk di bawah kendali mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan seolah-olah sah di mata hukum internasional. Meskipun melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Ini yang saya sebutkan kepada saya sekarang harus agak kenceng vokal ke anak-anak. Mendudukan mana negara penjajah, mana negara yang seharusnya bisa jadi teladan, kurang lebih gitu Pak. Selama ini kan orang soal menjadikan Amerika jadi kiblat, gitu. Kiblat modernisme, kiblat pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan termasuk kiblat prasangka-prasangka buruk terhadap negara-negara lain pun ada di Amerika. Bahkan segala macam produk tudingan-tudingan terorisme, radikalisme, dan lain sebagainya sumbernya di sana. Dan kalau dianalisis secara jenial, sesungguhnya kita berada pada satu negara yang paling teroris ya Amerika Serikat. Karena ingin negara yang paling teroris, negara yang paling tidak aman juga, konon begitu Pak ya. Sehingga mereka ingin menularkan kecemasan mereka itu kepada orang lain Pak. Kenapa saya katakan negara paling tidak aman? Ya buktinya ini menurut beberapa sumber film-film superhero itu dari sana Pak. Karena negara kacau sebenarnya gitu kan. Kejahatan tuh udah ya bukannya premanisme lah, udah kejahatan-kejahatan tingkat tinggi gitu kan. Amerika Serikat itu memang ada.
Mereka mereka tunjukkan lewat hayalan-hayalan mereka, lewat tokoh-tokoh Marvel tuh kan, ada Spiderman gitu kan. Apalagi tuh Pak ya, Kapten Amerika segala macam gitu kan, hayalan-hayalan mereka karena mereka tuh udah pusing dengan kejahatan-kejahatan di sana. Dan memang hasil aslinya mereka seperti itu. Sama seperti kita eh, apa namanya menepis bahwa sesungguhnya umat Islam itu tidak radikal, bukan teroris. Ya, kalau disebut teror dalam sejarah sejarah perkembangan Islam atau pertumbuhan Islam di dunia tidak ada yang dilakukan dengan teror, tidak ada. Kalau ditelusuri itu semua dilakukan lewat apa namanya pembebasan dan teror ya, pembebasan dari keterjajahan justru, kehukuman dari penguasa-penguasa zalim. Islam datang ke sana. Walaupun misalkan datang ke satu wilayah, mereka datang dengan damai, dengan dakwah, dengan niaga. Dengan dakwah, dengan niaga. Lain halnya dengan Christopher Columbus itu kan yang datang ke benua Amerika yang kemudian disebutnya Hindia itu, karena penduduknya kemudian disebut India itu dengan tangan berdarah-darah. Genocide itu kan. Sehingga dia datang ke sana dengan membantai masyarakat yang sudah ada di sana. Padahal konon berdasarkan beberapa sumber, sebelum Christopher Columbus nyampe di sana, para dai sudah sampai di sana, sudah sampai di India dan berdakwah di sana. Dan sudah banyak yang memeluk agama Islam. Nah begitulah mereka, Pak. Baik, ternyata di balik semua teror dunia itu ada Bani Israel. Ditelusuri lagi, Pak. Ada yang ini apa, telusur sejarah itu di balik semua teror dunia, bahkan semua resesi dunia segala macam, itu ada orang-orang, ada Bani Israel, ada orang Yahudi di sana yang melakukan peran-peran sentral. Krisis moneter misalkan yang sejak tahun berapa, 96, sejak 96 ya, 96, 98 dan seterusnya, lewat pialang namanya George Soros itu kan orang Yahudi juga Pak. Ya. Karena eh, lewat orang-orang kaya yang sangat kayanya udah kadung kayanya udah kelewat batas itu, mereka akhirnya punya sebuah kesimpulan pengen enak tanpa harus diganggu oleh banyak orang gitu. Sehingga basis-basis ekonomi mereka kuasai di seluruh dunia ya. Begitu kurang lebih. Dan ternyata ya lagi-lagi di balik semua itu ada ya ini peran ini. Itulah makanya dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ini disebut Al-Baqarah kan terkait dengan mereka juga Pak. Terkait dengan Bani Israel kan Pak. Al-Baqarah itu apa sapi betina itu ya, terkait dengan mereka. Terkait dengan kita dengan urusan dengan apa? Dengan kurban. Baik. Baik Allah Subhanahu wa taala, ayat 49 ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim." وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل, ingatlah hai Bani Israel, nikmati alaikum, nikmatku atas kalian. Idnajainakum min ali fir'aun, Bapak kalau baca kitab tuh akan sering ketemu bukan oe dibaca Pak ya. Itu penjelasan yakni gitu. Maknanya gitu Pak. Khasratikum minkum wa anqadzukum min aidihim. Apa namanya? Wa anqadzukum min aidihim suhbata Musa alaihissalam. Ya, aku menyelamatkan kalian dari
kekuasaan Fir'aun ketika kalian mendampingi Musa. Waqad atau Musa mendampingi mereka. Waqad kanu yasumunakum, mereka menimpakan kalian yuridunakum wa yudhiqunakum wa yallunakum su'al adab. Menimpakan kepada kalian siksaan yang berat, siksaan yang buruk. Wadzalika anna Fir'aun, dan siksaan yang dimaksud adalah bahwa sungguhnya Fir'aun la'anahullah, ini ada doa, karena qad ra'a ru'yan halatu, dia pernah bermimpi, ya, satu mimpi yang membuat dia gusar. Halatu ra'a naran kharajat min baitil maqdis, dia melihat ada api naran keluar dari Baitul Maqdis. Pada kholat Daurul Qibti bi biladi Misr. Kemudian masuk ke negeri apa namanya? Ke negeri orang Qibti. Qibti itu mungkin kalau ditulis dalam bahasa Indonesia Koptik ya. Koptik, ada Kristen Koptik itu kan. Itu Kristen Qibti, orang Mesir asli itu. Di negeri Mesir. Illa buyuta Bani Israel, kecuali rumah-rumah Bani Israel. Mimpinya itu. Madmunuha anna zawala mulkihi yakunu ala yadi rajulin min Bani Israil. Kurang lebih takbir mimpinya itu adalah kerajaannya itu, kekuasaannya itu akan hilang di tangan Bani Israel. Ini yang kekhawatirannya. Wa yuqalu bal tahaddasa samara indahu bi anna Bani Israel yatawaqqa'una khuruja rajulin min. Dan ada yang mengatakan lagi bahwa sungguhnya Bani Israel itu sedang menunggu-nunggu keluarnya seorang lelaki di antara mereka. Jadi sudah ada kabar sebelumnya dari kitab-kitab sebelumnya, Bani Israel itu meyakini akan ada seorang lelaki yang akan menjadi hero. Gitu kan. Karena keberadaan para nabi itu kan sebenarnya sudah termaktub dalam kitab-kitab suci. Sama halnya seperti Bani Israel meyakini kedatangan Nabi Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad gitu. Jadi mereka nggak bisa menyangkal. Jadi sangkalan mereka adalah sangkalan yang dibuat-buat. Kalau di Sirah Nabawiyah itu, salah satu klan Yahudi yang tinggal di Madinah kan, ya, itu ada yang diusir oleh Rasulullah SAW. Huyai bin Akhtab, ya, Huyai bin Akhtab itu kepala suku, ayahanda dari Sofia binti Huyai, kan diusir. Saat diusir, Rasulullah SAW menawarkan diri kepada Sofia, jika kamu tetap berada dalam agamamu dengan kebencian yang tertanam kepada umat Islam, kepada Rasulullah, dan tidak mau menerima ajaran, kamu pergi dari luar, dari kampung. Karena mereka memang buat onar itu, Pak. Sudah. Tapi kalau kamu bersedia menjadi istriku, kamu bebas. Kamu jadi istriku. Dilamar oleh Rasulullah SAW. Sofia sedang menanti itu, Pak. Rupanya Sofia itu lagi nunggu itu. Dia janda. Dia beriman pada Nabi Muhammad. Dia beriman karena apa, Pak? Diajarin sama bapak, sama mamangnya, sama paman-pamannya, tentang kebenaran Alkitab dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tapi yang membuat dia heran adalah ada sebuah pergolakan ini, Pak, pergolakan ideologis, justru yang menentang dan menantang bapaknya dan keluarganya. Paman-paman yang ngajarin tentang Alkitab, tapi mereka menentang Alkitab, itu jadi aneh. Nah, akhirnya Sofia binti Akhtab binti Huyai itu memilih Rasulullah SAW dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, Sofia lah yang istri Rasulullah dari kalangan Yahudi, Pak. Jadi istri Rasulullah itu lengkap, Pak, ya. Ada di kalangan Koptik ada ya, Maria Al-Qibtiyah ada ya, dari Mesir. Kemudian dari Yahudi ada. Artinya kalau menggambarkan keberadaan istri-istri Rasulullah SAW itu lengkap, Pak. Kurang lebih menggambarkan dari kalangan atas, kalangan ini, termasuk terah keturunannya. Kan Nabi Muhammad itu kalau dirunut silsilah, Pak, ya, itu kan silsilah darah-darah yang mengalir pada Nabi Muhammad SAW itu benar-benar darah hibrid ya, hibrid.
Ini Nabi Muhammad bukan asli kelahiran Saudi Arabia, gitu kan. Kakeknya, nenek moyangnya Ibrahim itu berasal dari mana, Pak? Ya, dari Irak kan? Dari Irak. Kemudian bukan berpetualang ya, kan memang ini sejak apa namanya sunahnya para nabi hijrah itu kan. Kemudian ke Palestina, kemudian ke Mesir, ketemu Firaun. Firaun kan naksir ke istrinya Ibrahim ya, Sarah. Saking cantiknya gitu. Tapi Sarah belum punya putra, Pak. Dari Sarah itu dengan pernikahan itu belum punya putra. Ya setelah itu pas setelah dibakar itu ya. Kemudian Firaun tuh naksir karena kayaknya nggak ada yang bisa menandingi kecantikan Sarah saat itu. Ini dengan segala cara, dengan kekuasaan yang dia punya, mungkin dengan pelet segala macam kalau sekarang Pak ya, dengan sihir segala macam, biar melet-melet, pengen dapetin Sarah supaya Sarah berpaling dari Ibrahim. Ternyata enggak mempan itu kan. Maka kesimpulan dari Firaun ini bukan orang sembarangan, termasuk suaminya bukan orang sembarangan, itu saja kesimpulan. Untuk menghargai sebagai tanda respect Firaun kepada apa namanya Ibrahim, lalu dititipkanlah Siti Hajar. Nah, Hajar itu si Hajar siapa? Siti Hajar itu asli orang Mesir berarti Pak ya? Asli orang Mesir kan? Dalam beberapa riwayat, saya dalam kitab sirah itu disebutkan Mbak Sarah Siti Hajar itu bukan budak, tetapi Siti Sarah itu justru putranya Firaun. Putrinya Firaun. Salah satu putri Firaun, jadi putri kesayangannya dititipkan kepada Ibrahim di Asol. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata Akom punya putra, seiring perkembangan waktu Siti Hajar makin dewasa, makin sudah pantas jadi istri gitu kan, dinikahkan oleh Sarah. Nah, dari zuriyah inilah dari pernikahan kemudian Ibrahim kepada Siti Hajar lah lahir Nabi Muhammad, Nabi Ismail, dan kesananya kemudian lahirlah Ismail, kemudian nanti menikah dengan nanti kalau di sejarah Arab itu sejarah Arab itu ada suku Jurhum, nama suku Jurhum itu di Arab mana? Arab yang dari Yaman, Pak. Ini Arab asli sebutnya. Dan kan ada kategori Nabi Muhammad itu kategorinya bukan Arab Aribah, tapi Nabi Muhammad itu masuk kategorinya Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah itu yang paling kelas ketiga sebenarnya. Arab itu tadi saya menyebut Arab hibrid, Pak. Arab hibrid, campuran. Maka sebenarnya kalau kita coba telusuri sejarah terah-terahnya para tokoh penggebrak dunia ya, penggebrak peradaban, rata-rata bukan campuran dari mana-mana. Bayangan aja campuran dari Irak tuh coba punya kelebihan apa, dari Mesir punya kelebihan apa, dari ini itu itu ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah benar Rasulullah SAW kalau mengajarkan menikah itu nikahlah dari orang yang jauh-jauh, bukan nikah jarak jauh Pak, atau nikah dijauhin jangan ya, maksudnya jangan dari keluarga terdekat itu kan, disarankan begitu apa namanya supaya itu tadi ya apa namanya mensilaturahimkan banyak terah itu kan, silaturahimkan banyak terah. Dan itu sunnah Rasulullah SAW dan ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi kalau bahasa sekarang mah Nabi Ibrahim itu nikah dengan bule, bukan dengan orang luar negeri, bukan orang sekampung. Sebab kalau nikah sama orang sekampung nggak kuat Pak. Ya, betul Pak ya. Baik, jadi gitu. Jadi orang-orang Bani Israel juga lagi nunggu nih, lagi nunggu. Ada sebuah keyakinan mereka karena saat mereka jadi yang ketemu Firaun yang ketemu dengan Nabi Musa dengan Firaun yang ketemu Nabi Ibrahim beda Pak ya. Karena beda zaman, karena Nabi Musa itu kan cucunya Nabi Ibrahim juga ya, dari arah Ishak ya. Dari arah Ishak yang jadi makanya sebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, kemudian ketemu Nabi apa namanya Ishak, putranya Ishak siapa? Yakub ya, Yakob. Yakub punya 12 putra, salah satu putranya bernama Yusuf, itu kan cucunya.
cicitnya Nabi Ibrahim terus karena banyak dari 12 klan, 12 putranya jadi 12 klan Yahudi, Pak. Coba nanti saya berkat angka 12 itu selalu lekat dengan orang Yahudi ya. Dipukul batu keluar 12 mata air. Itu 12 klan Yahudi karena kurang lebih Bani Israel itu dimulai dari generasi Yakub. Maka nggak benar kalau Yakub itu julukannya Israel. Maka keturunan dari Israel dari Yakub itu disebut Bani Israel. 12 putranya ini mewakili 12 klan Yahudi gitu, ya. Coba tanggal 12 itu selalu ini ya, Slosin pas. Kayaknya bagus juga sih, Pak. Ada yang punya anak Slosin di sini, Pak? Ada yang punya putra Slosin di sini, Pak? Atau setengah lusin? Oh iya. Kayaknya sekarang punya anak lebih dari 2 aja kayaknya dianggap banyak kok ya. Saya kalau ngomong anaknya berapa? 6. Banyak banget, Bos. Banyak banget. Ketemu teman saya, anaknya berapa teh? Saya 7. Saya begitu anak yang ke-6 lahir laki-laki, suami saya mengancam saya. Kalau nggak punya anak perempuan, saya kawin lagi ya. Waduh, saya stres Kang. Terus ya udah, tadinya mau stop lahiran gitu kan. Jadi semangat lagi. Semangat lagi. Akhirnya dapat anak perempuan bungsu, yang ke-7. Emang kenapa? Saya diancam sama suami saya kalau nggak punya anak perempuan, saya mau kawin lagi ya. Jadi saya tidak sarankan begitu Pak, Bapak-bapak ya di sini. Mohon maaf, saya bukan ngajarin nih Pak ya, ini cerita teman. Baru belum lama ketemu di baca Al-Quran. Kemudian yakunu lahum bihi daulatun warifatun. Jadi lelaki ini akan mengangkat harkat martabat mereka rif'ah. Bahkan dia akan membuat macam kedaulatan sendiri. Ya. Jadi dia lagi sekarang nih Bani Israel kan lagi ditindas, jadi hamba sahaya, jadi budak, termasuk membangun piramid segala macam. Segala macam dilakukan oleh Firaun karena kebenciannya kepada Bani Israel. Tapi dia kasih mimpi begitu. Satu, Firaun punya mimpi buruk. Yang kedua, Bani Israel begitu yakin akan lahir seorang lelaki akan membebaskan. Hakata ja'a fi hadisil futun kama sayati fi maudi fi surat itu. Nanti dibahasan di surat Toha nih. Itu akan ada tentang pembicaraan tentang al-hadisul futun. Insyaallah. Fa inda dzalika amara Fir'aun la'anahullah. Karena itulah kemudian Fir'aun memerintahkan biqatli kulli dzakar. Membunuh semua yang punya zakar ya. Pokoknya laki-laki semua begitu lahir, waduh, ada selangnya bunuh, selangnya bunuh gitu kan. Yuladu ba'da dzalika yang terlahir setelah mimpi itu. Ya. Min Bani Israel dari Bani Israel. Tapi artinya Bani Israel saja dari Koptik enggak gitu Pak ya. Wa anta trukal banat dan membiarkan anak perempuan hidup. Wa amara bisti'mali Bani Israel fi masyakil a'mal wa aradiliha. Ya. Dan di samping itu laki-laki dibunuh, perempuan dibiarkan, dan Bani Israel yang tersisa yang ada itu dibebani pekerjaan-pekerjaan yang berat dan yang paling hina. Pekerjaan-pekerjaan fisik yang paling hina. Pokoknya nggak dikasih makan, nggak dikasih ini, pokoknya udah jadi budak saja. Wahahuna fassarul azab bizibhil abna. Maka disinilah kemudian azab di sini ditafsirkan, dijelaskan bizibhil abna, menyembelih anak laki-laki. Wa fi surati Ibrahim utifa alaika maqala yasumunakum su'al adab wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Di surat Ibrahim sama apa konteksnya? Ya, mereka membunuhi. Kata yudzabbihu itu kan bisa bermakna peristiwa membunuhnya banyak, peristiwa penyembelihannya banyak, jadi pekerjaan menyembelihnya banyak. Ini kalau dalam kajian ilmu shorof begitu Pak ya. Wazan fa'ala yufa'ilu bisa bermakna banyak pada objeknya, bisa bermakna banyak pada perbuatannya. Saya tafsir dalika fi awali surah Al-Qasas insyaallah. Ini gaya Ibnu Katsir begitu Pak. Jadi sangat komprehensif gitu Pak. Jadi satu peristiwa, satu kutipan ayat, kemudian tak diambil kutipan dari beberapa. Makna yasumunakum ayyuwallunakum.
Ay qala budai kama suqalu sama fatatu khasbin idza aulahu iya qala Amr. Oh ini syair Pak ya. Jadi maknahu yudimuna adzabakum. Jadi yasumunakum yudimuna adzabakum. Yudimun dari kata dawam. Terus menerus menyiksa kalian. Tak henti-hentinya menteror kalian. Tak henti-hentinya menyiksa kalian. Tak henti-hentinya menimpakan siksaan kepada kalian. Itu namanya yasumuna. Kama yuqalu sa'imatul ghanam min idamati harra'i. Ini perbandingan saja dalam bahasa. Naqalahul Qurtubi. Wa inna qala ahuna yudzabihuna abnaakum wa yastahyuna nisakum yakuna dzalika tafsiran lin nikmati alaihi. Jadi ini supaya menjadi tafsir atas nikmat yang Allah berikan pada mereka. Maksudnya apa? Dulu lu disiksa, tak terperikan, terus menerus disiksa, terus menerus ditimpakan azab, terus menerus diteror. Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kagak, gitu. Mau ngapain lagi? Tinggal nerima. Tinggal nerima apa? Tinggal nerima dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, semua fasaru bihadal qawli uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum amma fi surah Ibrahim wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka, kalau di sini Allah uzkuru nikmati alaikum, kalau di sini wa dzakkirhum bi ayyamillah. Sama sebenarnya konteksnya mengingatkan mereka terhadap yasumunakum su'alada wa yudzabihuna abnakum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fir'aunu alamun ala kulli man malaka Misra. Jadi Fir'aun itu alam untuk siapa saja yang menguasai Mesir, semua siapa saja yang menjadi raja Mesir. Kafirun minal amaliq, ya. Wa ghairuhum kama anna Qaisar alamun ala kulli man malaka ar-Rum ma'asyam kafirun, ya. Jadi ini julukan Pak, bukan nama personal gitu kan. Jadi ketemu Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim, ketemu Fir'aun zaman Nabi Musa. Gitu. Generasinya kan panjang. Gitu. Jadi siapa saja julukannya pasti Fir'aun. Gitu. Personalnya pasti beda. Termasuk person yang memerintah Mesir saat Nabi Musa berkuasa. Nah itu yang mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun itu. Sama seperti Kaisar. Kaisar itu julukan siapa saja yang menguasai Romawi disebutnya Kaisar. Kisra, Persia tuh pasti rajanya Kisra panggilannya. Ya. Kalau di Yogyakarta misalkan Sultan kan, Hamengkubuwono pasti kan, itu namanya bukan Hamengkubuwono kan, itu julukan dia sebagai pemangku kekuasaan adat kerajaan di Yogyakarta. Sampai sekarang masih ada Pak ya. Dan itu pasti dilestarikan Pak, karena Indonesia punya hutang budi gede ke Yogyakarta itu, yang sempat membiayai pergerakan Indonesia ketika di awal-awal merdeka yang notabene nggak punya duit. Ya. Baik, wan Najasyi liman malakal habis, seperti Najasyi, Raja Najasyi, Negus yang memerintah Habasyah, Habsyi. Ini negara Habasyah, ya julukan rajanya Najasyi, Negus. Wa Ptolemeus liman malakal Hind, ya, dan Ptolemeus yang memerintahkan Hindia. Wa yuqalu kana ismu Fir'aun alladzi kana fi zamani Musa alaihissalam, dan ada yang mengatakan bahwa nama Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa namanya Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Namanya nama Arab Pak. Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Wakila Mus'ab ibn Rayyan, ada yang mengatakan namanya Mus'ab bin Rayyan. Wa iya makana fa'alaihi la'natullah. Ya, siapa saja dia, jelas dia dapat laknat dari Allah Subhanahu. Karena min sulalati Amalik ibnu Darid ibn Daud bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi kurang lebih ini di ilmu silsilah masih ada Pak ya. Kita masuk itu ya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Jadi atas siksaan yang ditimpakan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel itu
Dan kemudian mereka diselamatkan dari itu. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum adzim, adalah ujian dari Tuhanmu besar. Wa fi dzalika wa fi alladzi fa'ala bikum min inja'ina iyyakum mimma kuntum fihi min adzabi ali fir'aun laun lakum mir rabbikum adzim. Jadi dia diselamatkan, tapi keselamatan yang mereka terima itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya kan ketahuan itu kan. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Kenapa Allah harus mengingatkan mereka? Gitu kan? Ternyata kurang lebih dalam tanda kutip mereka tidak lolos ujian itu kan. Jadi ketika diselamatkan, mereka senang, mereka bahagia, lalu lepas dari jerat penjajahan, dari perbudakan, maka membangkang gitu. Makanya harus diingatkan. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas fi qouli bala ummi rabbikum qala nikmatun. Jadi maksudnya adalah nikmat ya. Bala ummi rabbikum qala nikmatun mir rabbikum azima maka dari qala Abu Aliyah wa Abul Malik Asyad. Jadi maksud dengan balaun di situ adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Tapi nikmat itu adalah bala. Jadi kurang lebih apa ya? Allah mengungkapkan ini gaya bahasa di balago itu ada seperti itu. Jadi yang disebutkan sedikit, yang dimaksud banyak. Yang disebutkan bagian, yang dimaksud keseluruhan. Yang dimaksudkan nikmat, yang disebutkannya adalah balaknya. Jadi sedang-sedang sebenarnya bukan berarti tidak ada keterkaitan. Nikmat itu adalah ujian dari Allah. Kalau yang saya sebutkan tadi contoh-contohnya misalkan di surat Al-Ahzab apa Pak di situ. Allah memulai dengan kata tabat. Gimana? Tabat yada abi lahabiu wa tab. Kedua tangan Abu Lahab. Disebutkan apa di situ Pak? Kedua tangan ya. Kedua tangan Abu Lahab. Berarti kepala, badan, kakinya selamat ya. Cuma dua tangan. Ya, itu gaya bahasa gitu Pak. Jadi kalau yang letterlek banget ya udah. Allah tuh gimana separa-separa nyebutnya? Ya sama sebenarnya kalau mau dibandingkan begini. Kemana Pak Budiman kok nggak kelihatan batang hidungnya? Kita sebutkan Budimannya apa batang hidungnya? Yang disebutkan batang hidungnya. Apa emang kebetulan Budiman kalau datang cuma batang hidungnya doang? Yang disebutkan batang hidungnya, tapi yang dimaksud adalah Pak Budimannya. Jadi sudah lazim sebenarnya. Jadi nggak polos-polos amat. Itu Pak sebenarnya. Ya. Nah ini Allah menyebutkan ingin mengungkapkan nikmat, tapi Allah menyebutkan dengan sebutan bala. Jadi nikmat itu adalah ujian buat kalian. Wa aslul bala al-ikhtibar. Jadi kata bala itu maknanya ikhtibar, ujian. Maka yakunu bil khair wasyar, dan ujian itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Maka Allah Ta'ala wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian satu dengan keburukan, wal khair dan kebaikan, fitnah sebagai ujian. Fitnah. Jadi kalau saat ini kebetulan kita memang lagi nggak baik-baik saja, memang ujian. Kalau saat ini kita baik-baik saja juga ujian. Mana Pak yang paling sulit kita antisipasi? Diuji dengan baik-baik saja atau diuji dengan buruk-buruk saja? Baik-baik saja, karena kita nggak sadar kalau kita dianggap, oh kita nih Allah tuh baik banget sama kita. Nah, ini apa? Ya udah, kita mau ngapain aja boleh gitu kan. Itu dengan sebut dengan apa namanya Pak? Dari istilah agama itu apa? Istidroj. Ya kan? Bisa jadi kita baik-baik saja, akhirnya melakukan maksiat juga baik-baik saja ternyata. Gitu kan? Sekarang orang bikin fitnah kepada Islam segala kan baik-baiknya nggak didukung oleh kekuasaan, didukung oleh duit, sekarang baik-baik saja. Bisa jadi begitu. Sama seperti Firaun saat itu baik-baik saja, ternyata menentang. Sama seperti para nabi palsu, saat Nabi Muhammad wafat itu baik-baik saja ternyata. Seolah-olah gitu kan. Itu yang disebut dengan istidraj. Dan sebutnya ini ayat lain juga, wabalaunahum bil hasanati wasayyiat, surat Al-A'raf ayat 168. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalikum bala'um ay isyaratun ila ma kanu fi minal adab al muhim min dhibil abnas tahya'il nisa. Qala al-Qurtubi mengatakan wa hadza qaulul jumhur wa lafzuhu ba'da ma hakal al-qaul awal. Tsumma qala wa qala al-jumhur al-isyara ila dzibhi wan nahwi wal bala wa huna fi syarr wal makna fi dzibhi makruhun wa imtihan. Jadi maksudnya bala di sini bala dalam keburukan.
Wa qaulu ta'ala idz saraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun ba'da an anqadnakum min ali fir'aun wa kharajtum ma'a Musa alaihi salam kharaja fir'aun fi talabikum fa faraqna bikum bah. Jadi ketika kalian sudah selamat, kemudian kalian pergi bersama Musa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala hijrah, kemudian Fir'aun nggak tanggung-tanggung ingin mengejar mereka, ingin membunuh mereka, mengejar mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala belah lautan. Fa anjainakum ay khalasnakum minhum. Kami bebaskan kalian dari pengaruh dari keburukan mereka. Wa hajazna bainakum wa bainahum, dan kami berikan batas di antara kalian dan di antara mereka. Wa aghraqnahum wa antum tandurun, dan ketika Fir'aun itu ditenggelamkan Allah, kalian menyaksikan. Disebutnya tandurun wa antum. Tandurun itu identik dengan melihat secara kasat mata, Pak ya. Saya pernah menjelaskan sedikit kalau nggak salah sedikit apa namanya perbedaan kata melihat di dalam Al-Qur'an yang diungkap dengan pilihan kata yang berbeda. Ada apa? Nazoro yang dulu, mindor itu, nazoro itu glass apa glasses ya, kacamata. Mindor itu teropong apa? Teropong ya. Itu kemudian kalau basor itu lebih kepada pandangan hati. Ya, kemudian kalau ru'yah itu lebih kepada ilmu. Kadang-kadang ru'yan bisa bermakna mimpi, ya. Maka ketika Allah menjelaskan tentang peristiwa Ashabul Fil, Allah mengatakannya alam tandur atau alam taro. Kalau alam tandur Nabi Muhammad baru lahir. Nggak menyaksikan kan, nggak lihat Nabi Muhammad baru lahir, disebutnya disebut amul fil di situ kan. Nabi Muhammad lahir tahun gajah, dari dulu kan tahun gajah. Muhammad baru lahir gitu kan. Lihat sebutnya alam taro, ya kan? Bagaimana pandanganmu? Jadi lebih kepada ilmu. Maka kalau Anda kata ini lagi Pak, kalau tentang salat Rasulullah SAW ngasih teorinya apa Pak? Solu sama ro'aitumuni usolli. Ada yang salah ini, ada yang salah memaknai itu. Lihat Nabi Muhammad pakai usolli. Sebenarnya gitu Pak, salah apa namanya. Jadi maksudnya kalian sholatlah sebagaimana secara ilmunya kalian melihat aku sholat. Jadi ilmunya apa? Lewat perilaku para sahabat, lewat penuturan para sahabat, lewat perilaku yang dicontohkan oleh para sahabat yang langsung mendampingi Rasulullah SAW sholat. Rasul kalau sholat begini, Rasul pernah ngomong begini dan seterusnya. Itu yang sholat-sholat yang kita lakukan. Kenapa begini? Kenapa? Kita nggak lihat langsung Rasul. Ada gambar Rasulullah SAW sholat nggak? Nggak ada kan, divisualisasikan baru belakangan ini kan Pak ya. Cara sholat begini, i'tidal begini, tahiyat begini. Apa ada pernah riwayat kemudian mencontohkan Nabi Muhammad tuh kalau i'tidal begini gambarnya seperti ini Rasulullah lagi i'tidal. Kan nggak ada Pak ya. Jadi secara ilmunya maka kita belajar lewat hadis Rasulullah SAW. Wa antum tanduru, jadi peristiwa dahsyat itu. Saya ngebayangkan kalau yang pernah lihat video tsunami Pak, peristiwa tsunami gimana tuh Pak? Mengguncang gitu Pak ya. Saya nggak bayang itu laut dibelah, kan rombongan tuh banyak yang jalan Pak. Mesti kan butuh space yang luas kan. Jadi dua lautan yang dalam itu kemudian dibelah jadi dua, itu kan, seperti apa. Cuman sayangnya belum ada kamera saat itu Pak ya. Kalau ada kamera itu menggetarkan banget. Di ayat lain dijelaskan di surat Asy-Syura ini fan falaq fa kana at-tawil azim, jadi wa kana kullu firqin kat taudil azim, jadi kayak menara yang tinggi itu. Jadi tiap kelompok yang dibelah itu kayak menara yang tinggi. Bisa bayangkan? Bisa bayangan Pak. Mohon maaf nih, kalau kita lewat ke tempat yang seperti itu ada peristiwa ajaib, kira-kira apa yang dilakukan? Buru-buru lari nggak Pak? Ya bisa jadi buru-buru lari, tetapi pandangan kita kan tetap ini. Betul nggak Pak? Ya penasaran dong, ini laut dibelah gitu. Dan itu baru pertama kali terjadi. Dan
Satu-satunya terjadi. Nggak terjadi lagi kan? Betul Pak ya? Pernah Bapak membelah lautan? Membelah es bisa kita. Kata dia agraqna ala fir'aun wa antum tanzurun, maka kemudian Allah mengatakan kami tenggelamkan ali Fir'aun, bukan hanya Fir'aun, ali Fir'aun, bala tentara Fir'aun dan Fir'aunnya sendiri, wa antum tanzurun, dan saat Fir'aun ditenggelamkan Allah itu kalian menyaksikan. Sama seperti halnya ketika Qarun dibuat amblas itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua menyaksikan. Supaya jadi apa Pak hikmahnya Pak? Mereka itu bertutur secara lisan ke lisan. Itu Pak ya, bertutur dari lisan ke lisan dari generasi-generasi. Bapakku dulu melihat langsung gitu. Langsung mengena Pak. Gitu Pak ya. Langsung mengena. Dan sejarah itu kan salah satunya dituturkan dengan begitu Pak ya. Maka penelusuran sejarah itu kadang-kadang di metodologi ini metode wawancara kan. Itu salah satunya. Bapakku dulu. Saya waktu itu pernah menulis sejarah tentang guru saya juga begitu Pak. Jadi wawancara ke murid-muridnya, ke anaknya, ke adiknya, ke segala macam. Termasuk tokoh-tokoh masyarakat di situ. Tentang keluarga ini. Jadi objektif Pak. Utuh kita dapat ya gitu. Tentang sosok ini. Gitu. Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut aja ya. Satu ayat lagi. Kita baca dulu mungkin Pak bareng-bareng Pak. Jelas nggak Pak ayatnya Pak? Kayaknya udah 40 tahun ke atas nih. Sama. Perlu diperbesar. Ini bisa diperbesar nggak? PDF bisa nggak? Oh, nggak ada ini. Ini bukan ya? Bukan ya? Hah? Nggak ada. Kok biasanya ada di sini apa? Nggak ada. Ya kita baca sebisanya aja deh Pak. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفو عنكم. Ingatlah nikmatku atas kalian karena aku sudah memaafkan kalian. Lamma abadtumul ijla ba'da dhahabi Musa limiqati rabbih. Ketika Musa pergi untuk bertemu dengan Tuhannya, wa inda inqidai amadil muwa'adah, dan ketika terpaut tenggang waktu ketika Musa berangkat memenuhi panggilan Tuhannya, sampai kemudian mereka menjadikan anak lembu sebagai sembahan itu. Wa kanat arba'ina yaman, tanggat itu selama 40 hari. 40 hari 1 bulan 10 hari. Wahyal madhkurah fil a'rab fi qouli ta'ala wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin. Di surat kalau di sini kan langsung arba'ina lailatan 40 malam. Kalau di sini 30 malam disempurnakan 10 jadi 40 maksudnya. Wa inna hadzal qa'dah, di bulan Dzulqa'dah bi kamalihi wa asyrin min Dzulhijjah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Wa kana dzalika ba'da khalasihi min qaumi fir'aun wa anja'ihi minal bahr. Dan itu setelah mereka dibebaskan dari Fir'aun. Wa qaulu ta'ala wa idz ataina Musal kitab, yakni at-Taurat. Kitab di sini maksudnya adalah Taurat. Ketika kami turunkan kepada Musa Taurat,
Wal furqan wa huwa ma yafruqu bainal haqqi wal batil. Wal furqan di sini wal huda wad dhalal maksudnya adalah Alkitab yang diturunkan ini berfungsi sebagai pembeda antara hidayah dan kesesatan la'allakum tahtadun. Kana dalika aidan ba'da khurujin minal bahr kama dalla alaihi siyaqul kalam fi suratil A'raf ta'ala laqad ata dan seterusnya supaya kalian mendapatkan petunjuk. Wakila kita lanjut ini karena jadi ini apa namanya ini terjadi setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa namanya dari kezaliman Firaun, lalu ada tenggat 40 hari karena Musa harus berhadap dengan Tuhannya, pembekalan dari Allah, bro. Ada pembekalan, kurang lebih ini, selama 40 hari ini Musa mendapatkan pembekalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun dan membimbing, dan ternyata kaumnya nggak sabar itu. Nggak sabar. Dan di situ ada siapa? Dititipkan kepada siapa? Kepada Nabi Harun. Yang ada yang mengatakan itu adiknya, ada yang mengatakan sepupunya, ada yang mengatakan begitu. Yang jelas saudaraku. Harun ini punya kelebihan apa? Lisannya fasih. Yang lisannya fasih. Sementara Nabi Musa konon menurut satu riwayat itu cadel. Maka doa apa namanya Pak? Rabbish rahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani. Itu doa Nabi Musa itu. Supaya ketika saya berdakwah ya Allah lancarkan itu. Ya, mudahkan itu. Ayat berikutnya wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dalamtum anfusakum. Nah, ini bicara tentang ayat yang ke-52 tadi ya. Hadhihi sifatu taubati ta'ala Bani Israel min ibadatil ijl. Ya, ini menjelaskan tentang bagaimana cara bertobatnya Bani Israel dari kemusyrikan mereka gitu. Karena mereka menyembah al-ijl, anak lembu. Qala Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri terkenal sebagai sufi, Pak. Dan Hasan Al-Basri juga alimnya ahli tafsir juga, Pak. Rahimahullah fi qauli ta'ala idz qala Musa liqaumi dan seterusnya. Faqala dzalika hina waqa'a fi qulubihim min sya'ni ibadatim alayhi ma waqa'a hina qala lamma sukita fi aidihim wa ra'awu annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana. Jadi ini setelah mereka menyembah anak lembu, kemudian mereka merasa menyesal atas perilaku itu. Qala fadzalika hina yaqulu Musa ya qaumi innakum, itu terjadi ketika Musa berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian dengan menjadikan anak lembu itu sebagai sempahan." Lalu apa? Fatubu ila bariikum, maka kalian kemudian bertaubatlah kepada bari, kepada pencipta kalian. Kenapa Allah sebut kata bari di sini, Pak? Bukan kholik atau Rabbi. Ini spesifik, Pak ya. Al-bari itu artinya apa? Baro'ah, dari kata baro'ah kan. Baro'ah itu artinya apa, Pak? Obat kan? Membebaskan. Itu kan? Ada surat At-Taubah dimulai dengan kata apa? Baro'ah ya. Tidak pakai basmalah. Baro'ah. Itu kata pertama di surat At-Taubah. Maka surat At-Taubah kerap kali disebut juga sebagai surat Baro'ah ya. Al-Baro'ah. Jadi Allah itu Al-Bari. Jadi karena ini spesifik untuk urusan tobat, Allah menyebut dirinya Bari. Fatubu ila bariikum, kurang lebih minta bertaubatlah kalian pada Tuhan yang maha membebaskan. Tuhan yang maha membebaskan. Ayat terbebas dari segala keburukan. Ila khaliqikum. Qultu fi qawli hahuna ila barikum tanbihun ala adami jarami ayat fatubu ila alladhi khalaqakum wa qad abadtum ma'hu ghairuhu. Maka bertaubatlah kepada orang zat yang telah menciptakan kalian. Padahal kalian sudah menyembah lainnya. Selain dia maksudnya. Kalian sudah menyembah selain dia. Kamu diciptakan oleh dia. Tapi kamu kemudian berpaling dari dia. Selingkuh. Menyelingkuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Warawa an-Nasai wa ibnu Jarir wa ibnu Abi Hatim min hadis Yazid bin Harun anil Asbagh an Az-Zaidil al-Warraq anil Qasim. Wah ini riwayat hadis. An Ibni Abbas. Potong pompas saja dulu. Dari Ibnu Abbas, jadi dari Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah. Qala Allah Ta'ala inna taubatahum, sesungguhnya taubat mereka, cara taubat mereka.
Di situ kan faktulu anfusakum, seolah-olah suruh bunuh diri, bukan bunuh diri. An yaktula kullu rajulin, setiap laki-laki membunuh kullaman laqiya min waladin wa walid. Ya. Yang dia saksikan melihat mereka yang menyembah, yang tidak menyembah, maksudnya yang tidak menyembah berhala itu membunuh yang menyembah. Mau anaknya, mau bapaknya. Bunuh. Itu taubatnya. Jadi maksudnya waktu lu anfusakum ya di antara kalian sendiri gitu kan. Keluarga kamu, bapak kamu, mungkin istri kamu. Dia tidak terpengaruh, tapi yang lain terpengaruh. Ternyata bapaknya tergoda, anaknya tergoda. Udah bunuh. Caranya begitu. Fayaktuluhu bisaif, dibunuh dengan pedang. Wala yubali man qatala fi dzalikal mautin. Maka tidak peduli siapa saja yang membunuh man qutila fi hadzalika, siapa yang dibunuh pada saat itu. Fataba ulaika alladziina kanu khafi ala Musa wa Harun man ittala Allah min dunubi. Fa'tarafu biha wa fa'alu ma umiru bihi faghfarallahu ta'ala lil qatil wal maqtul. Jadi kalau hukuman itu dilakukan, maka yang membunuh dan yang dibunuh otomatis diampuni. Ya, karena yang membunuh memang atas perintah Allah juga. Syariat saat itu ya, yang dibunuh juga kalau mau dibunuh, ya dosanya diampuni gitu. Ya resikonya apa? Ya kalau mau diampuni dibunuh, ya ini resikonya apa? Kamu yang menyaksikan mereka menyembah dan tidak berbuat apa-apa, resikonya apa? Membunuh. Jadi cara taubatnya apa? Membunuh, ini dibunuh. Yang membunuh siapa? Yang membunuh tidak melakukan penyembahan, yang melakukan penyembahan itu dibunuh. Cara taubat mereka. Tidak usah nyari dari luar. Kemudian fa'tarafu bihi, mereka mengakui fa'alu ma umiru bihi, lalu mereka melakukan apa yang diperintahkan, faghfarallah, maka Allah mengampuni, lil qatil wal maktul, lil qatil bagi yang membunuh, wal maktul dan yang dibunuh. Ada qat'atun min hadisil futun wa sayati fi tafsir surah Thaha. Nanti maksudnya dijelaskan kembali lebih panjang lebar di surat Thaha, Pak, insyaallah. Kalau Ibnu Jarir ini tafsirnya namanya tafsir At-Tabari, Pak. Namanya lengkapnya Ibnu Jarir At-Tabari, ini tafsir generasi muridnya sahabat, berarti generasi tabi'in, Pak. Ini tafsir dianggap tafsir paling klasik di samping tafsir Ibnu Abbas. Ya. Ya mesti lebih informasinya lebih dekat dengan sahabat. Hadatsani Abdul Karim dan seterusnya. Qala Abu Sa'id an Ikrimah an Ibnu Abbas, lagi-lagi ke Ibnu Abbas. Qala Musa liqaumihi fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu at-tawwabur. Qala amara Musa qaumahu min amri rabbih azza wa jalla. Musa memerintahkan karena perintah Tuhannya an yaqtulu anfusahum, agar mereka membunuh diri mereka. Qala wahtaba bi alladzina abadu. Jadi yang dipilih itu adalah orang-orang yang menyembah al-ijla fajalasu wa qama alladzi lam yaqufu 'alal ijl. Maka berdirilah orang yang tidak menyembah berhala itu fa akhadhu al-hanajir bi aidihim. Kemudian mereka memenggal kerongkongan mereka, ya kan? Bi aidihim, dengan tangan mereka, wa asabathum dullah syadidah wa ja'ala yaqtulu ba'duhum ba'dan panjallatid dullah. Ya. Jadi tiba-tiba mendung itu, Pak, ada apa dullah itu ya? Angkep, kalau bahasa Sunda angkep ya. Tiba-tiba ini kemudian setelah terjadi pembunuhan kemudian hilanglah naungan anu faqala ajallu ala sab'ina alfi qatil. Maksudnya apa nih, Pak? Ada berapa? 70.000 orang yang terbunuh. 70.000 orang yang dibunuh. Itu banyak banget, Pak ya. Bayangin puluhan ribu orang itu, bisa jadi mungkin ratusan ribu orang saat itu yang nyebrang laut, kemudian pada saat mereka nggak tahan selama 40 hari kemudian menyembah itu, kullu man qatala minhum kanat lahu taubah. Setiap yang dibunuh maka sudah diterima taubat. Kullu man baqiya kanat lahu taubah. Dan semua yang tetap, maksudnya yang membunuh, yang tidak benar juga dapatkan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu.
Saya kira itu dulu mungkin Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu syariat saat itu Pak. Tahu nggak kalau sekarang gimana Pak? Peristiwa begini banyak nggak Pak? Kesyirikan seperti ini. Oh sekarang dilestarikan jadi budaya. Alasannya budaya Pak ya. Alasannya banyak. Kira ya syariatnya bukanlah syariat Nabi Musa, tapi memang ujiannya di situ Pak. Ternyata yang melakukannya juga kan artinya gini. Orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang dekat dengan pemahaman agamanya Pak. Artinya kenapa mereka dikenakan sanksi seperti itu? Karena mereka dekat dengan Nabi Musa, Pak. Tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan. Dan sudah diingatkan oleh Nabi Harun. Sudah diingatkan oleh Nabi Harun. Ya, tapi mereka nggak tahan itu, ya. Pengen mengungkapkan rasa syukur, pengen minta-minta dan seterusnya, keberkahan dan lain sebagainya. Kemudian mereka nggak tahan untuk mewujudkan yang namanya sifat-sifat ketuhanan itu lewat wujud fisik. Kan gitu Pak ya, nggak tahan. Sama seperti awal kesyirikan ajaran paganisme datang ke Saudi Arabia itu di Sofia Rahman Al-Mubarakfuri di Sirah Nabawi itu jelaskan kan ada orang datang ke situ di sono biasanya orang kalau minta-minta sama Tuhannya itu pakai beginian nih. Kayaknya kita juga bisa deh. Gitu kan. Kita bisa bikin deh gitu. Gitu kan? Bikin. Akhirnya apa? Terjadilah pertama kali oh iya kayaknya bener nih. Lebih jelas itu kan. Ambil aja orang-orang baik, orang-orang soleh bikinlah patungnya gitu kan. Ata, Manat, Uzza, Hubal ada sekitar berapa? 300-an itu yang kemudian dihancurkan oleh baginda Rasulullah SAW di setiap penjuru. Jangan bayangkan bukannya di pagar gitu, bukan Pak. Di setiap penjuru tempat-tempat strategis lah, sama seperti kan kayak patung-patung tidak. Tapi di setiap penjuru yang strategis, jalan-jalan protokol misalnya gitu Pak ya. Jalan-jalan mereka lalui, jalan lalu mereka niaga, mereka kemana, mencari bisnis dan sebagainya, itu patung-patung itu. Kurang lebih jumlah jamnya ada sekitar 360 berhala gitu. Dan itu terjadi zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi dimanapun dan kapanpun dengan syariat apapun kurang lebih Pak. Dengan sekumpulan orang baik banyak pun itu kan, ya kesyirikan tetap ada. Kesyirikan tetap ada. Apalagi di tengah-tengah kita, cuman ulama, bukan nabi kan Pak ya. Di tengah nabi saja, udah jelas mereka tahu itu nabi. Mereka tahu ini lelaki yang ditunggu-tunggu yang akan membebaskan mereka itu Musa. Masih melakukan itu juga. Mereka tahu mereka diselamatkan karena apa? Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu Musa itu lelaki yang dijanjikan dalam kitab-kitab sebelumnya gitu. Lewat kabar-kabar tadi Pak. Lewat kabar, mungkin saat itu bahasanya tidak yang tertulis Pak ya. Tapi kabar lisan tadi kan. Kabar dari lisan ke lisan tadi dan menyatu dalam kabar lisan yang begitu banyak, ini dia orangnya. Ini dia orangnya. Cucunya Nabi Ibrahim yang akan menjadikan mereka terbebas dari kungkungan Nabi dari Fir'aun. Dan sudah terjadi, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu mengingatkan mereka atas kenikmatan. Baik, doanya ya Allah mudah-mudahan kita terbebas dari segala macam bentuk kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, menambah informasi, menambah wawasan kita dan menguatkan keimanan kita pada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.